Di tengah malam yang selalu jujur, di jam ketika dunia tertidur, ketika lampu-lampu mulai padam, ketika suara-suara perlahan menghilang, ada satu hal yang tidak bisa kamu matikan, pikiranmu, dan lebih dalam dari pikiran, ada sesuatu yang berbisik pelan di dalam dadamu, sesuatu yang selama siang hari kamu abaikan, kamu timbun dengan kesibukan, kamu bungkam dengan tawa palsu, kamu tenggelamkan dalam layar dan kebisingan, tapi malam tidak bisa dibohongi, malam menelanjangi. Pernahkah kamu merasa bahwa di balik semua aktivitasmu, ada kehampaan yang tidak pernah benar-benar pergi? Bahwa setelah semua percakapan selesai, setelah semua notifikasi berhenti, setelah semua orang pulang ke dunianya masing-masing, kamu sendirian dengan pertanyaan yang tidak pernah kamu jawab. Dan pertanyaan itu bukan tentang uang, bukan tentang karier, bukan tentang status, tapi tentang keberadaanmu sendiri. Bagaimana jika hidup yang kamu jalani selama ini bukan benar-benar milikmu? Bagaimana jika senyum yang kamu tunjukkan hanya lapisan tipis yang menutupi kelelahan jiwa? Bagaimana jika kamu terlalu sibuk terlihat kuat, sampai lupa bahwa kamu sebenarnya rapuh? Dan yang paling mengerikan, bagaimana jika suatu hari kamu sadar bahwa waktu telah habis? Sebelum kamu sempat benar-benar hidup, coba bayangkan satu hal. Bayangkan malam ini adalah malam terakhirmu. Tidak ada tanda, tidak ada peringatan, hanya satu tidur yang tak pernah berakhir. Apakah ada sesuatu yang belum kamu akui pada dirimu sendiri? Apakah ada kebenaran yang terus kamu hindari? Apakah ada kehidupan yang ingin kamu jalani, tapi kamu tunda karena takut dinilai? Kita hidup seolah-olah kematian adalah rumor, seolah-olah waktu akan selalu memberi kesempatan kedua, seolah-olah nanti adalah janji yang pasti. Padahal, setiap detik yang lewat tidak pernah kembali. Setiap hari yang kamu habiskan dengan setengah hati adalah bagian dari hidup yang tidak akan pernah terulang. Dan yang lebih menyakitkan, kita sering baru menyadari itu ketika semuanya sudah terlalu jauh. Malam ini bukan tentang motivasi, bukan tentang kata-kata manis. Ini tentang kejujuran yang mungkin akan membuatmu tidak nyaman. Kejujuran yang bisa meruntuhkan ilusi yang selama ini kamu bangun. Karena sebelum kamu benar-benar kehilangan hidupmu, kamu harus berani mempertanyakannya. Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu kejar? Dan untuk siapa kamu hidup? 10 pertanyaan, 10 tamparan, 10 cermin yang mungkin akan memantulkan sesuatu yang selama ini kamu hindari untuk lihat. Jika kamu berani mendengarkan sampai akhir, mungkin kamu tidak akan tidur dengan tenang malam ini. Tapi mungkin, untuk pertama kalinya, kamu akan benar-benar terjaga. Pertama, apakah aku menjalani hidupku sendiri? Atau hidup yang orang lain pilihkan? Coba bayangkan satu hal. Jika sejak kecil tidak ada yang memberitahumu apa itu sukses, apa itu gagal, apa itu membanggakan, apa itu memalukan, akan jadi seperti apa hidup yang kau pilih? Apakah kau tetap berada di tempatmu sekarang? Atau kau akan memilih jalan yang sama sekali berbeda? Sejak kecil, tanpa kita sadari, hidup kita mulai diarahkan. Kita diajari mana yang layak dipuji, mana yang pantas dibanggakan, mana yang membuat orang tua tersenyum, mana yang membuat mereka kecewa. Dan perlahan, kita belajar satu hal, dicintai itu bersyarat. Kita mulai mengejar nilai bagus bukan karena cinta belajar, tapi karena takut tidak dianggap pintar. Kita memilih jurusan bukan karena panggilan jiwa, tapi karena itu masa depan yang aman. Kita bekerja bukan karena hati kita hidup di sana, tapi karena gaji terlihat meyakinkan. Dan setiap kali kita mengorbankan suara kecil dalam diri, kita berkata, sudahlah, nanti saja, yang penting realistis. Tapi realistis untuk siapa? Untuk dirimu? Atau untuk ekspektasi orang lain? Pernahkah kau duduk sendirian dan bertanya, jika tidak ada yang menilai, apa yang benar-benar ingin kulakukan? Pertanyaan itu menakutkan, karena jawabannya mungkin menghancurkan semua yang sudah kau bangun. Bagaimana jika pekerjaanmu bukan panggilanmu? Bagaimana jika hubunganmu bukan pilihan hatimu? Bagaimana jika gaya hidupmu hanyalah perlombaan diam-diam untuk terlihat berhasil? Kita hidup di dunia yang sibuk membandingkan. Media sosial membuat kita merasa tertinggal. Teman sebaya membuat kita merasa harus cepat. Keluarga membuat kita merasa harus stabil. Masyarakat membuat kita merasa harus sesuai. Dan di tengah semua suara itu, suaramu sendiri tenggelam. Kapan terakhir kali kau melakukan sesuatu hanya karena kau ingin, bukan karena kau harus? Kapan terakhir kali kau memilih tanpa takut dinilai? Atau jangan-jangan, kau bahkan sudah lupa bagaimana rasanya memilih dengan bebas? Ada momen-momen kecil di hidupmu, di mana hatimu berteriak pelan, saat kau merasa hampa meski semuanya terlihat berhasil.
Saat kau iri pada orang yang hidup sederhana tapi terlihat hidup. Saat kau lelah tanpa tahu kenapa. Mungkin itu bukan kelelahan fisik. Mungkin itu kelelahan karena terlalu lama menjadi versi yang bukan dirimu. Menjalani hidup orang lain itu melelahkan. Karena kau harus terus mempertahankan citra, terus menjaga standar, terus membuktikan bahwa pilihanmu benar. Padahal jauh di dalam, ada bagian kecil dari dirimu yang merasa asing dengan hidup yang kau jalani. Bayangkan suatu hari, saat usiamu sudah jauh lebih tua, kau melihat ke belakang. Apakah kau akan berkata, "Aku hidup dengan caraku sendiri," atau kau akan berkata, "Aku hidup sesuai harapan orang lain, dan aku lupa siapa diriku"? Hidup yang bukan milikmu mungkin terlihat rapi, stabil, aman, tapi ia terasa kosong. Dan yang paling menyakitkan adalah ini. Kadang kita tahu bahwa kita tidak jujur pada diri sendiri, tapi kita terlalu takut untuk mengubahnya. Karena berubah berarti mengecewakan. Berubah berarti tidak lagi diterima oleh sebagian orang. Berubah berarti berjalan sendirian untuk sementara waktu. Pertanyaannya bukan lagi, apakah aku mampu? Tapi, apakah aku berani? Berani kehilangan persetujuan, berani dicap berbeda, berani terlihat gagal di mata orang lain. Karena hidupmu hanya satu, dan akan sangat tragis jika ia habis. Untuk memainkan peran yang tidak pernah kau pilih. Tengah malam ini, coba tanyakan dengan jujur, apakah keputusan-keputusan besarmu lahir dari keberanian, atau dari ketakutan? Apakah kau memilih jalanmu, atau hanya mengikuti arus yang paling mudah diterima? Dan jika jawabannya menyakitkan, itu bukan akhir. Itu mungkin awal dari hidup yang benar-benar milikmu. Kedua, apa yang benar-benar penting bagiku? Kita sering berkata, yang penting bahagia, yang penting keluarga, yang penting kesehatan. Tapi jika itu benar-benar penting, mengapa kita sering mengorbankannya? Mengapa kita menukar waktu bersama orang tercinta demi lembur yang tak pernah selesai? Mengapa kita mengorbankan kesehatan demi ambisi yang bahkan belum tentu memuaskan? Mengapa kita rela kehilangan tidur demi validasi dari orang yang mungkin tidak peduli? Ada perbedaan besar antara apa yang kita katakan penting dan apa yang benar-benar kita prioritaskan. Hidup tidak pernah berbohong. Ia menunjukkan apa yang penting bagimu melalui bagaimana kau menghabiskan waktumu. Coba lihat 24 jam hidupmu. Kemana ia pergi? Apakah ia pergi pada hal yang kau cintai atau pada hal yang hanya membuatmu terlihat berhasil? Bayangkan jika hidupmu diperas dan hanya tersisa 3 hal yang boleh kau simpan. Apa itu? Apakah uang, cinta, ketenangan, pengakuan, kebebasan? Dan jika kau harus kehilangan satu persatu, mana yang paling menyakitkan? Kadang kita mengejar sesuatu bukan karena itu penting, tapi karena kita takut terlihat tidak punya apa-apa. Kita ingin terlihat sukses, terlihat dicintai, terlihat kuat, tapi jauh di dalam, mungkin yang kita inginkan sebenarnya sederhana, didengar, dimengerti, diterima tanpa syarat. Namun karena itu terlihat biasa, kita malah mengejar yang terlihat luar biasa. Ada orang yang memiliki segalanya, rumah besar, jabatan tinggi, relasi luas, tapi hatinya kosong. Ada juga orang yang hidup sederhana, tapi tidur dengan damai. Apa yang membedakan mereka? Prioritas. Apa yang benar-benar penting bagimu? Tidak selalu yang paling mahal, tidak selalu yang paling dipuji, tidak selalu yang paling terlihat. Kadang yang paling penting justru sunyi, tak terlihat, tak diumumkan. Seperti hubungan yang sehat, seperti batin yang tenang, seperti rasa cukup. Pertanyaan paling jujur bukan, apa yang kuinginkan? Tapi, jika hidupku berakhir besok, apa yang akan kusesali karena tidak kuberikan cukup perhatian? Apakah kau akan menyesal karena tidak punya lebih banyak uang? Atau karena tidak punya lebih banyak waktu bersama orang yang kau cintai? Apakah kau akan menyesal karena kurang terkenal? Atau karena terlalu sibuk hingga lupa hidup? Kita sering hidup seolah-olah kita punya waktu tak terbatas. Padahal setiap hari yang lewat adalah bagian hidup yang tak pernah kembali. Maka pertanyaan ini tidak sederhana. Apa yang benar-benar penting bagimu? Karena jawabanmu akan menentukan bagaimana kau menggunakan sisa hidupmu. Dan mungkin yang lebih menyakitkan adalah ini. Kau sebenarnya sudah tahu jawabannya. Kau hanya belum cukup berani untuk mengakuinya. Ketiga, apakah aku sudah berdamai dengan masa lalu? Masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia tidak berdiri di depanmu. Ia tidak mengetuk pintu. Ia tidak meminta izin. Ia tinggal di dalam dirimu, di cara kau bereaksi, di cara kau mencintai, di cara kau marah, di cara kau takut kehilangan. Kau bisa pindah kota, kau bisa mengganti lingkungan, kau bisa menghapus foto,
kau bisa memblokir nama, tapi kau tidak bisa lari dari ingatan yang tertanam di dalam jiwa. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya jarang jujur. Apakah kau sudah benar-benar berdamai dengan masa lalumu? Atau kau hanya belajar hidup sambil berpura-pura tidak apa-apa? Ada luka yang tidak berdarah, tapi terus terasa. Ada kata-kata yang mungkin diucapkan bertahun-tahun lalu, tapi masih terngiang sampai sekarang. Kenapa kamu tidak seperti yang lain? Kamu mengecewakan. Kamu tidak cukup. Kalimat-kalimat itu mungkin terdengar kecil, tapi bagi jiwa yang rapuh, ia menjadi fondasi rasa tidak percaya diri yang panjang. Dan tanpa sadar, kau tumbuh menjadi orang yang selalu ingin membuktikan diri, bukan karena kau ambisius, tapi karena kau takut kembali dianggap tidak cukup. Apakah itu damai? Atau itu luka yang belum selesai? Ada juga masa lalu yang berbentuk kehilangan. Seseorang yang pergi tanpa penjelasan. Seseorang yang berubah tanpa peringatan. Seseorang yang dulu begitu berarti, kini hanya nama yang tak berani kau sebut. Kau mungkin berkata, aku sudah move on. Tapi mengapa dadamu masih sesak ketika mengingatnya? Mengapa ada bagian dari dirimu yang terasa kosong? Seolah ada ruang yang tak pernah terisi lagi. Kehilangan bukan hanya tentang orang yang pergi. Ia tentang versi dirimu yang ikut mati bersamanya. Versi yang pernah percaya sepenuhnya. Versi yang pernah berharap terlalu besar. Versi yang pernah merasa aman. Sudahkah kau menguburkan versi itu dengan layak? Atau kau masih membawanya? Seperti bayangan yang terus mengikuti langkahmu. Ada pula masa lalu yang membuatmu malu. Kesalahan yang tak bisa kau ulang. Keputusan yang menghancurkan. Ucapan yang melukai orang lain. Setiap orang punya rahasia yang membuatnya sulit menatap cermin terlalu lama. Dan mungkin, yang paling sulit bukan meminta maaf kepada orang lain, tapi memaafkan diri sendiri. Kau berkata, seharusnya aku tidak melakukan itu. Seharusnya aku tahu lebih baik. Seandainya waktu bisa diulang, tapi waktu tidak pernah mundur. Dan rasa bersalah adalah penjara yang pintunya sebenarnya tidak terkunci. Hanya saja kau terus memilih tinggal di dalamnya. Apakah kau menghukum dirimu terlalu lama? Apakah kau merasa tidak pantas bahagia karena masa lalu itu? Jika iya, maka kau belum berdamai. Kau masih berperang dengan bayangan dirimu sendiri. Berdamai bukan berarti melupakan. Berdamai bukan berarti mengatakan, semua baik-baik saja. Berdamai adalah menerima bahwa itu terjadi. Dan kau tetap berhak melanjutkan hidup. Tapi menerima itu tidak mudah. Karena menerima berarti berhenti menyalahkan. Berhenti berharap waktu kembali. Berhenti membayangkan skenario yang berbeda. Dan terkadang, kita lebih nyaman menyalahkan masa lalu daripada bertanggung jawab atas masa kini. Masa lalu sering dijadikan alasan. Aku begini karena dulu aku disakiti. Aku sulit percaya karena dulu dikhianati. Aku takut mencoba karena dulu gagal. Semua itu valid, semua itu manusiawi. Tapi sampai kapan? Apakah luka itu akan menjadi identitasmu? Apakah rasa sakit itu akan kau rawat seperti bagian dari dirimu yang tak boleh dilepas? Ada orang yang menjadikan masa lalunya sebagai pelajaran. Ada juga yang menjadikannya sebagai alasan untuk berhenti berkembang. Kau yang mana? Coba bayangkan dirimu yang lebih muda. Versi kecil yang dulu penuh harapan. Versi yang belum tahu betapa kejamnya dunia. Versi yang belum belajar menyembunyikan tangis. Jika kau bisa duduk di sampingnya sekarang, apa yang akan kau katakan? Apakah kau akan memeluknya? Atau justru kau akan marah padanya? Seringkali kita keras pada diri sendiri. Kita menuntut kesempurnaan dari versi masa lalu yang sebenarnya hanya sedang belajar. Ia tidak tahu lebih baik. Ia hanya mencoba bertahan. Mungkin berdamai dimulai dari sini. Mengakui bahwa dirimu yang dulu sedang melakukan yang terbaik dengan apa yang ia tahu saat itu. Tidak lebih, tidak kurang. Namun ada satu hal yang lebih gelap. Bagaimana jika kau takut berdamai? Karena jika kau benar-benar berdamai, kau tidak lagi punya alasan untuk menyalahkan masa lalu. Dan itu berarti, kau harus mulai mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu sekarang. Itu menakutkan, karena lebih mudah berkata, aku rusak karena dulu aku disakiti. Daripada berkata, aku bertanggung jawab untuk menyembuhkan diriku. Penyembuhan itu sunyi, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan publik, hanya kau, dan keberanian untuk melihat luka tanpa lari. Tengah malam seperti ini, masa lalu sering datang lebih jelas. Wajah-wajah lama muncul, percakapan lama terulang, adegan-adegan yang ingin kau hapus, kembali diputar, dan kau bertanya dalam hati, apakah aku sudah benar-benar ikhlas? Atau aku hanya menekan semuanya agar bisa terlihat kuat? Karena terkadang, yang kita sebut kuat, hanyalah bentuk lain dari penyangkalan. Kita bilang, aku tidak peduli lagi, padahal kita hanya lelah merasa sakit. Kita bilang, itu sudah lewat,
Padahal ia masih hidup di dalam pola pikir kita. Berdamai bukan tentang membuat masa lalu indah. Ia tentang berhenti membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan. Ia tentang berkata, aku tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tapi aku bisa memilih siapa aku hari ini. Dan mungkin, itu adalah bentuk keberanian paling dewasa. Karena berdamai berarti kau tidak lagi menjadi korban cerita lama. Kau menjadi penulis bab berikutnya. Tapi sebelum itu, kau harus menjawab dengan jujur. Ketika kau memikirkan masa lalumu, apakah yang kau rasakan tenang? Atau masih ada getaran kecil yang menyakitkan? Apakah kau bisa mengingat tanpa membenci, tanpa menyalahkan, tanpa ingin melarikan diri? Jika belum, tidak apa-apa. Berdamai bukan proses semalam. Ia perjalanan panjang, terkadang seumur hidup. Tapi setidaknya malam ini, kau berani mengaku, ada bagian dari diriku yang belum sembuh. Dan pengakuan itu adalah langkah pertama. Karena sebelum kau benar-benar berdamai dengan masa lalu, kau akan terus hidup setengah hati di masa kini. Dan mungkin, yang paling menyedihkan bukanlah masa lalu yang menyakitkan, melainkan masa kini yang terus kau rusak, karena kau belum selesai dengan kemarin. Tengah malam ini, jangan tanya apakah kau kuat, tanya saja dengan jujur, apakah aku sudah benar-benar berdamai, atau aku masih berperang diam-diam, dengan bayanganku sendiri. Pertanyaan yang keempat, apakah di masa depan kehidupanku akan lebih baik, atau aku hanya sedang menunda kenyataan? Setiap orang punya satu kalimat andalan untuk bertahan. Nanti juga akan lebih baik. Kita mengucapkannya saat gagal, saat patah hati, saat kehilangan arah, saat hidup terasa tidak adil. Kalimat itu seperti selimut tipis di malam yang dingin. Tidak benar-benar menghangatkan, tapi cukup untuk membuat kita tidak langsung membeku. Namun pernahkah kau berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, apa sebenarnya dasar dari keyakinan itu? Apakah masa depan otomatis menjadi lebih baik hanya karena waktu berjalan, atau kita hanya menggunakan harapan untuk menghindari kenyataan hari ini? Kita tumbuh dengan cerita bahwa hidup akan meningkat, bahwa jika kita bertahan, semuanya akan membaik, bahwa waktu menyembuhkan segalanya. Tapi waktu tidak menyembuhkan, waktu hanya berlalu. Yang menyembuhkan adalah keberanian menghadapi, yang memperbaiki adalah tindakan, yang mengubah adalah keputusan. Jika hari ini kau terus menghindar, apakah besok akan tiba-tiba berubah? Jika hari ini kau hidup setengah hati, apa yang membuatmu yakin 5 tahun lagi kau akan hidup sepenuh hati? Masa depan sering kita anggap sebagai penyelamat, padahal ia hanyalah hasil dari kebiasaan hari ini. Bayangkan dirimu 10 tahun ke depan. Apakah kau melihat seseorang yang lebih damai, lebih berani, lebih jujur pada dirinya sendiri? Atau kau hanya melihat versi yang lebih tua, dengan ketakutan yang sama, penyesalan yang sama, dan mimpi yang sama-sama tertunda? Kadang yang paling menyakitkan bukan kegagalan, tapi stagnasi. Bangun, bekerja, lelah, tidur, ulangi. Hari berganti, tahun bertambah, usia meningkat, tapi jiwamu tetap di tempat yang sama. Dan suatu hari kau tersadar, hidupmu tidak hancur, tapi juga tidak berkembang. Ia hanya berjalan, tanpa arah. Ada ketakutan yang jarang kita akui, bukan takut gagal, tapi takut bahwa masa depan akan biasa-biasa saja. Tidak buruk, tidak hebat, hanya datar. Tak ada cerita besar, tak ada perubahan drastis, tak ada lompatan berani. Hanya hidup yang aman, stabil, dan diam-diam kosong. Dan mungkin itu lebih menakutkan daripada kegagalan besar. Karena kegagalan setidaknya berarti kau mencoba. Tapi kehidupan yang datar sering berarti kau terlalu takut melompat. Kita sering berkata, aku sedang mempersiapkan masa depan. Tapi persiapan seperti apa? Apakah kau mempersiapkan keberanian? Atau kau hanya mempersiapkan alasan? Apakah kau membangun versi dirimu yang lebih kuat? Atau kau hanya menumpuk distraksi agar tidak perlu memikirkan arah? Banyak orang ingin masa depan lebih baik, tapi sedikit yang benar-benar siap kehilangan kenyamanan hari ini. Karena perubahan selalu menuntut pengorbanan. Pengorbanan ego, pengorbanan kebiasaan lama, pengorbanan lingkungan yang tidak lagi sejalan. Dan itu menyakitkan. Coba jawab ini dengan jujur. Jika hidupmu 5 tahun lagi persis sama seperti sekarang, apakah kau akan baik-baik saja? Atau ada bagian dari dirimu yang akan hancur? Karena jika jawabannya adalah hancur, maka pertanyaan sebenarnya bukan tentang masa depan. Pertanyaannya tentang hari ini. Apa yang kau lakukan berbeda? Apa yang kau ubah? Apa yang kau lepaskan? Atau kau hanya berharap waktu melakukan semuanya untukmu? Harapan itu indah, tapi harapan tanpa keberanian hanyalah fantasi. Kita sering bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik, tanpa mau menghadapi kenyataan yang pahit.
Kenyataan bahwa mungkin kita salah memilih. Kenyataan bahwa mungkin kita harus memulai ulang. Kenyataan bahwa mungkin kita harus kehilangan sesuatu yang selama ini kita anggap aman. Dan kita menundanya. Kapan-kapan saja, nanti kalau sudah siap. Tunggu momen yang tepat. Padahal momen yang tepat jarang datang dengan sempurna. Ia sering datang dalam bentuk ketidaknyamanan. Ada satu hal yang jarang kita pikirkan. Bagaimana jika masa depan tidak lebih baik? Bagaimana jika penyakit datang? Bagaimana jika kehilangan terjadi? Bagaimana jika rencana gagal total? Apakah kau hanya menggantungkan harapan pada keadaan? Atau kau membangun kekuatan di dalam dirimu? Karena mungkin masa depan yang lebih baik bukan berarti hidup yang lebih mudah. Mungkin ia berarti dirimu yang lebih kuat. Tapi untuk menjadi kuat, kau harus berhenti menghindari kenyataan hari ini. Masa depan sering kita romantisasi, seolah-olah ia adalah cahaya di ujung lorong gelap. Padahal bisa jadi, lorong itu panjang karena kau belum berani melangkah lebih cepat. Kita menyalahkan keadaan, ekonomi, lingkungan, orang lain. Semua itu memang berpengaruh. Tapi ada satu hal yang sering kita abaikan. Pilihan kecil yang kita ulang setiap hari. Bangun lebih awal atau menunda. Berbicara jujur atau diam karena takut. Mencoba atau menyerah sebelum mulai. Masa depan dibentuk bukan oleh satu keputusan besar, tapi oleh ribuan keputusan kecil yang terlihat sepele. Dan setiap kali kau memilih kenyamanan daripada pertumbuhan, kau sedang menulis masa depan yang sama. Tengah malam seperti ini, pertanyaan itu terasa lebih berat. Apakah hidupku akan lebih baik? Atau aku hanya semakin pandai beradaptasi dengan ketidakpuasan? Apakah aku benar-benar berkembang? Atau aku hanya semakin terbiasa dengan rasa hampa? Kadang kita tidak sadar bahwa kita tidak bahagia. Kita hanya sibuk, dan kesibukan adalah obat paling efektif untuk menekan kesadaran. Bayangkan hari tuamu. Rambut mulai memutih, langkah mulai lambat, waktu tidak lagi panjang. Kau duduk sendirian dan melihat ke belakang. Apakah kau akan berkata, "Aku berani hidup sesuai hatiku," atau kau akan berbisik pelan, "Aku terlalu lama menunggu waktu yang tepat"? Penyesalan jarang datang karena kita gagal. Ia datang karena kita tidak mencoba. Dan yang paling menampar adalah ini. Masa depan yang kau tunggu-tunggu, diam-diam sedang dibentuk oleh rasa takutmu hari ini. Jadi mungkin pertanyaannya harus diubah. Bukan, apakah masa depan akan lebih baik? Tapi, apakah aku bersedia menjadi pribadi yang lebih baik? Meski itu tidak nyaman, karena tanpa itu, masa depan hanya akan menjadi versi lebih tua dari dirimu yang sekarang. Lebih lelah, lebih penuh kompromi, lebih jauh dari mimpi yang dulu kau simpan diam-diam. Tengah malam ini, jangan gunakan harapan sebagai pelarian. Gunakan ia sebagai cermin. Jika kau ingin masa depan berbeda, apa yang harus mati dari dirimu hari ini? Ego, ketakutan, kebiasaan lama, lingkungan yang menahanmu. Karena setiap kehidupan yang lebih baik lahir dari keberanian meninggalkan sesuatu. Dan itu selalu menyakitkan. Masa depan tidak datang dengan janji. Ia datang dengan konsekuensi. Dan pertanyaannya kini bukan lagi tentang takdir, tapi tentang keberanianmu. Apakah kau sungguh ingin kehidupan yang lebih baik? Atau kau hanya ingin merasa tenang tanpa harus berubah? Karena jika kau terus menunda, masa depan tidak akan menjadi lebih baik. Ia hanya akan menjadi lebih sempit. Dan suatu hari nanti, yang tersisa bukan lagi harapan, melainkan waktu yang habis. Tengah malam ini, jawablah dengan jujur. Apakah kau benar-benar sedang membangun masa depan? Atau kau hanya sedang menunggu hidup menyelamatkanmu? Yang kelima, apakah aku siap menghadapi kenyataan bahwa semuanya akan berakhir? Kita hidup seolah-olah waktu adalah milik kita, seolah-olah besok pasti datang, seolah-olah masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya nanti, seolah-olah kematian adalah berita yang hanya terjadi pada orang lain. Padahal sejak detik pertama kita bernapas, jam itu sudah mulai menghitung mundur, dan kita pura-pura tidak mendengarnya. Coba bayangkan satu hal yang tidak pernah benar-benar ingin kau bayangkan. Suatu hari nanti, kau tidak akan ada. Tidak ada pesan terakhir. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tidak ada kesempatan untuk berkata, "Tunggu sebentar." Semua yang kau kumpulkan, rumah, uang, status, pencapaian, akan tetap ada. Tapi tanpa dirimu, semua yang kau khawatirkan hari ini, semua drama kecil, semua kecemasan tentang penilaian orang lain, akan tiba-tiba menjadi tidak relevan. Dan pertanyaannya bukan kapan, tapi apakah kau siap? Kematian adalah satu-satunya kepastian yang tidak bisa dinegosiasikan. Ia tidak peduli seberapa sibuk kau hari ini. Ia tidak peduli seberapa penting jabatanmu. Ia tidak peduli seberapa besar rencanamu. Ia datang tanpa emosi, tanpa kebencian, tanpa belas kasihan. Dan yang paling menakutkan,
Ia sering datang di saat kita merasa masih punya banyak waktu. Apakah kau hidup dengan kesadaran bahwa semuanya sementara? Atau kau hidup seperti kebanyakan orang, menghindari pikiran tentang akhir? Karena ia terlalu tidak nyaman untuk disentuh. Kita jarang membicarakan kematian dengan jujur. Kita membungkusnya dengan doa, dengan formalitas, dengan kesibukan pemakaman. Tapi di balik semua itu, ada satu ketakutan besar yang tak terucap. Bagaimana jika hidupku belum benar-benar berarti? Bayangkan malam terakhirmu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Kau berbaring, tubuhmu lemah, napas terasa berat. Apa yang akan muncul di pikiranmu? Apakah penyesalan karena terlalu sering menunda kata maaf? Penyesalan karena terlalu sering berkata nanti? Penyesalan karena terlalu lama hidup demi ekspektasi orang lain? Atau kau akan merasa damai karena kau sudah hidup dengan jujur? Kita sering takut mati, tapi mungkin yang lebih kita takuti adalah menyadari bahwa kita belum pernah benar-benar hidup. Berapa banyak momen yang kau lewatkan karena sibuk mengejar hal yang ternyata tidak penting? Berapa banyak orang yang kau abaikan karena merasa mereka akan selalu ada? Berapa banyak kesempatan untuk mencintai dengan tulus yang kau tunda karena gengsi, ego, atau ketakutan ditolak? Jika semuanya akan berakhir, mengapa kita hidup dengan begitu banyak topeng? Mengapa kita begitu takut terlihat lemah? Mengapa kita begitu sibuk membangun citra? Padahal pada akhirnya semua citra itu akan runtuh. Ada satu ironi besar dalam hidup. Kita tahu bahwa waktu terbatas, tapi kita bertindak seolah-olah ia tidak. Kita menunda kebahagiaan, menunda keberanian, menunda kejujuran. Kapan-kapan saja, nanti kalau sudah mapan, nanti kalau sudah siap. Padahal tidak ada jaminan bahwa nanti itu ada. Setiap detik yang berlalu adalah bagian hidup yang tidak pernah kembali. Dan tanpa sadar, kita menghabiskan hidup untuk hal-hal yang tidak akan kita ingat di hari terakhir. Apakah kau siap menghadapi kenyataan bahwa orang-orang yang kau cintai juga akan pergi? Bahwa suatu hari nanti, suara yang biasa kau dengar akan menjadi kenangan. Bahwa pelukan terakhir bisa saja terjadi tanpa kau sadari itu yang terakhir. Kita hidup dengan asumsi bahwa masih ada waktu untuk bertemu lagi, untuk berbicara lagi, untuk memperbaiki lagi. Tapi kenyataannya, hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua, dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang terlambat. Ada ketakutan lain yang lebih dalam, bukan hanya tentang mati, tapi tentang dilupakan. Apakah setelah semuanya selesai, ada jejak yang kau tinggalkan? Bukan tentang terkenal, bukan tentang dikenang dunia, tapi tentang apakah hidupmu menyentuh jiwa lain dengan tulus. Apakah kau pernah benar-benar hadir untuk seseorang, atau kau terlalu sibuk dengan dirimu sendiri? Karena pada akhirnya, yang bertahan bukan harta, bukan jabatan, bukan pencapaian. Yang bertahan adalah dampak. Menghadapi kenyataan bahwa semuanya akan berakhir seharusnya tidak membuatmu putus asa. Ia seharusnya membuatmu sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan yang rapuh. Bahwa setiap percakapan bisa menjadi yang terakhir. Bahwa setiap keputusan punya bobot yang lebih besar dari yang kau kira. Tapi kesadaran ini juga menampar. Karena jika semuanya akan berakhir, mengapa kau masih menunda menjadi dirimu sendiri? Apakah aku siap mati? Tapi, apakah aku siap hidup sepenuhnya sebelum semuanya berakhir? Karena kematian bukan musuh, ia hanya penutup. Yang menyakitkan adalah, jika cerita yang kau tulis sebelum penutup itu tidak pernah benar-benar kau perjuangkan. Tengah malam ini, jangan lari dari pikiran tentang akhir. Tatap ia, biarkan ia menamparmu pelan. Karena kesadaran bahwa semuanya akan berakhir bisa menjadi awal dari hidup yang akhirnya kau jalani dengan sungguh-sungguh. Dan jika suatu hari nanti waktumu benar-benar habis, semoga kau tidak berkata, "Aku terlalu takut untuk hidup." Yang keenam, apakah aku sungguh dikenal dan dipahami orang lain? Atau aku hanya terlihat, tapi tidak pernah benar-benar dipahami? Ada perbedaan besar antara dilihat dan dipahami. Kita hidup di dunia yang ramai. Kita punya teman. Kita punya keluarga, kita punya rekan kerja, kita punya pengikut, kita punya nomor yang bisa dihubungi kapan saja. Tapi mengapa, di tengah semua itu, kadang kita tetap merasa sendirian? Kesepian yang paling menyakitkan bukan ketika tidak ada orang di sekitar. Kesepian yang paling dalam adalah ketika ada banyak orang, tapi tak satu pun benar-benar mengerti siapa dirimu. Kita terbiasa menjawab, "Aku baik-baik saja," padahal di dalam, mungkin sedang runtuh. Kita terbiasa tersenyum ketika ditanya, "Lagi kenapa?" Karena menjelaskan terlalu melelahkan. Karena kita takut dianggap berlebihan.
Karena kita tidak yakin ada yang benar-benar mau mendengar sampai selesai. Dan lama-lama, kita berhenti mencoba untuk dipahami. Kita memilih diam. Apakah ada satu orang saja di hidupmu yang tahu ketakutan terbesarmu, yang tahu sisi gelapmu, yang tahu kegagalan yang paling memalukan, yang tahu bagian dirimu yang tidak kau tampilkan ke siapapun? Atau semua orang hanya mengenal versi yang kau izinkan mereka lihat? Versi yang kuat, versi yang rasional, versi yang stabil, versi yang tidak terlalu merepotkan. Karena kita belajar sejak lama bahwa terlalu jujur bisa membuat orang menjauh. Mungkin kau pernah mencoba membuka diri, menceritakan luka, mengungkapkan rasa takut, mengakui kelemahan. Lalu yang kau dapatkan adalah nasihat cepat, atau perbandingan, atau bahkan penghakiman. Dan sejak saat itu, kau memutuskan untuk menyimpan semuanya sendiri. Bukan karena kau kuat, tapi karena kau lelah berharap untuk dimengerti. Ada kelelahan yang tidak terlihat. Kelelahan karena terus menjadi yang kuat. Kelelahan karena selalu jadi tempat orang lain bersandar. Kelelahan karena merasa tidak punya tempat untuk bersandar balik. Apakah kau orang yang selalu mendengarkan, tapi jarang didengarkan? Apakah kau orang yang selalu memahami, tapi jarang dipahami? Dan apakah kau diam-diam berharap suatu hari ada seseorang yang melihat ke dalam matamu dan berkata, "Aku tahu kamu tidak baik-baik saja," tanpa perlu kau jelaskan panjang lebar? Kita sering dikelilingi orang, tapi jarang benar-benar hadir. Percakapan menjadi dangkal, tertawa menjadi formalitas, pertemuan menjadi rutinitas. Kita berbicara tentang cuaca, tentang pekerjaan, tentang gosip kecil, tapi jarang tentang ketakutan, jarang tentang arti hidup, jarang tentang luka terdalam. Karena pembicaraan seperti itu membuat orang tidak nyaman, dan kita takut menjadi sumber ketidaknyamanan. Maka kita menyesuaikan diri, kita menjadi versi yang bisa diterima. Jika lingkungan menyukai yang ceria, kita jadi ceria. Jika lingkungan menyukai yang ambisius, kita jadi ambisius. Jika lingkungan menyukai yang santai, kita jadi santai. Tanpa sadar, kita menjadi banyak versi. Tapi di antara semua versi itu, mana yang benar-benar dirimu? Dan apakah ada orang yang mengenal versi asli itu? Mungkin ketakutan terdalam bukanlah ditolak, tapi tidak pernah benar-benar dikenal. Bayangkan hidupmu berlalu, orang-orang mengingatmu sebagai pribadi yang baik, ramah, sukses, kuat. Tapi tak seorang pun tahu betapa seringnya kau merasa rapuh. Tak seorang pun tahu betapa kerasnya kau berjuang melawan pikiran sendiri. Tak seorang pun tahu betapa dalamnya kesepian yang kau sembunyikan. Apakah itu cukup? Apakah cukup dikenal secara permukaan, tanpa pernah benar-benar dimengerti? Ada bagian dari diri kita yang sangat ingin dipahami. Tapi ada juga bagian yang takut jika benar-benar terlihat. Karena jika seseorang benar-benar mengenalmu, mereka juga akan melihat kekuranganmu. Sisi egois, sisi gelap, sisi yang tidak selalu mulia. Dan kita takut bahwa jika semua itu terlihat, mereka akan pergi. Jadi kita memilih aman, kita tampilkan yang bisa diterima, kita sembunyikan yang berisiko. Dan sebagai gantinya, kita kehilangan kedalaman. Hubungan tanpa kedalaman terasa kosong. Ia mungkin ramai, mungkin sering bertemu, mungkin sering bercanda. Tapi di tengah malam seperti ini, kau tetap merasa sendiri. Karena tak ada tempat di mana kau bisa benar-benar melepas topeng. Tak ada ruang di mana kau bisa berkata, "Aku takut, aku bingung, aku lelah berpura-pura kuat." Dan ketika tidak ada ruang seperti itu, jiwa perlahan mengeras. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia belajar tidak berharap. Coba tanyakan dengan jujur, apakah aku pernah benar-benar membuka diri sepenuhnya? Atau aku selalu menyisakan jarak? Apakah aku memberi orang kesempatan untuk mengenalku? Atau aku sendiri yang membangun tembok? Kadang kita menyalahkan orang lain karena tidak memahami. Padahal kita tidak pernah benar-benar berbicara dengan jujur. Kita berharap dimengerti tanpa pernah menjelaskan. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, kita semakin yakin bahwa dunia memang tidak peduli. Ada juga kemungkinan lain yang lebih menyakitkan. Bagaimana jika kau sebenarnya dikenal, tapi tidak oleh orang yang tepat? Bagaimana jika kau membuka diri pada orang yang tidak siap menerima kedalamanmu? Itu lebih melukai. Karena ketika kau sudah berani jujur, dan tetap tidak dipahami, rasanya seperti berdiri telanjang di ruang dingin. Dan setelah itu, kau mungkin tidak ingin mencoba lagi. Namun pertanyaannya tetap ada. Apakah aku sungguh dikenal dan dipahami? Karena pada akhirnya, manusia tidak hanya butuh makan dan bertahan hidup. Ia butuh dimengerti, bukan dimanja, bukan dipuja, tapi dipahami. Dipahami berarti diterima dalam kompleksitasnya, dalam kekuatan dan kelemahannya, dalam cahaya dan bayangannya,
dan itu langka. Tapi mungkin ada satu pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kau sendiri sudah mengenal dirimu? Karena bagaimana mungkin orang lain memahami dirimu? Jika kau sendiri masih asing dengan isi hatimu, apakah kau tahu apa yang benar-benar kau rasakan? Atau kau hanya menekan semuanya agar tetap terlihat stabil? Mungkin sebelum mencari untuk dipahami, kau perlu memahami dirimu sendiri, mengakui ketakutan, mengakui kebutuhan, mengakui luka, tanpa menghakimi. Tengah malam ini, coba rasakan keheningan itu. Apakah ia terasa damai, atau terasa kosong? Apakah kau merasa utuh sendirian, atau merasa seperti ada bagian yang tak pernah tersentuh siapapun? Karena kesendirian tidak selalu buruk, tapi kesepian yang tidak dipahami, itu yang perlahan mengikis jiwa. Mungkin kau tidak butuh banyak orang, mungkin hanya satu orang yang benar-benar hadir, yang tidak buru-buru menasihati, yang tidak membandingkan, yang tidak mengecilkan rasa. Satu orang yang mau duduk dalam diam bersamamu, tanpa perlu memperbaiki apapun. Dan jika kau belum menemukannya, itu bukan berarti kau tidak layak dipahami. Itu hanya berarti perjalananmu belum selesai. Namun sebelum mencari orang itu, tanya lagi pada dirimu, apakah aku berani benar-benar terlihat, tanpa topeng, tanpa pencitraan, tanpa versi yang disesuaikan? Karena untuk dipahami, kau harus berani terlihat, dan itu tidak pernah mudah. Tengah malam ini, jangan hanya bertanya apakah orang lain mengenalmu. Tanyakan juga, apakah aku sudah cukup jujur untuk bisa dikenal? Karena mungkin, kesepian terdalam bukan karena tidak ada yang memahami, tapi karena kita terlalu lama menyembunyikan diri. Dan jika suatu hari nanti waktumu habis, semoga ada setidaknya satu jiwa yang bisa berkata, aku benar-benar mengenalnya, bukan hanya wajahnya, tapi hatinya. Yang ketujuh, apakah cinta yang kumiliki tulus, atau hanya topeng dari kebutuhan yang tak pernah aku akui? Cinta adalah kata yang paling sering diucapkan, tapi juga yang paling jarang dipahami. Kita bilang kita mencintai, kita bilang kita setia, kita bilang kita tulus. Tapi pernahkah kau duduk diam di tengah malam seperti ini, dan bertanya dengan jujur, apakah aku benar-benar mencintai, atau aku hanya takut sendirian? Ada perbedaan tipis antara cinta dan kebutuhan. Cinta memberi tanpa memaksa, kebutuhan menuntut tanpa sadar. Cinta menerima, kebutuhan menggenggam. Cinta berkata, aku ingin kamu bahagia. Kebutuhan berkata, jangan tinggalkan aku. Dan seringkali, kita menyebut kebutuhan itu sebagai cinta. Mengapa kita ingin dicintai? Apakah karena kita ingin memberi? Atau karena kita ingin merasa berharga? Apakah karena kita ingin berbagi hidup? Atau karena kita takut menghadapi hidup sendirian? Pertanyaan ini tidak nyaman, karena ia menyentuh bagian ego yang paling rapuh. Kita ingin merasa dipilih. Kita ingin merasa diinginkan. Kita ingin merasa penting bagi seseorang, dan ketika seseorang hadir dan memberi perhatian, kita menyebutnya cinta. Padahal mungkin itu hanya rasa lega, karena tidak lagi merasa kosong. Coba jujur pada dirimu, jika orang yang kau cintai tiba-tiba berubah, tidak lagi memenuhi kebutuhan emosionalmu, tidak lagi memberi rasa aman yang sama, apakah cintamu tetap utuh? Atau ia perlahan berubah menjadi kekecewaan, bahkan kemarahan? Karena cinta yang tulus tetap ada, meski ia tidak selalu menguntungkanmu. Sedangkan cinta yang lahir dari kebutuhan, akan goyah saat kebutuhan itu tak terpenuhi. Banyak hubungan tidak dibangun atas dasar cinta, tapi atas dasar rasa takut. Takut kesepian, takut memulai ulang, takut dianggap gagal, takut tidak menemukan yang lebih baik. Dan karena takut itu, kita bertahan, kita berkata, aku mencintainya. Padahal jauh di dalam, kita hanya takut kehilangan rasa nyaman. Ada juga cinta yang sebenarnya adalah pelarian. Kita terluka oleh masa lalu. Kita merasa kosong. Kita merasa tidak cukup. Lalu seseorang datang dan membuat kita merasa utuh. Kita tidak mencintainya. Kita mencintai perasaan utuh itu. Dan ketika perasaan itu hilang, kita menyalahkan orangnya. Padahal yang kita cari sejak awal, bukan dia, tapi penyembuhan untuk diri sendiri. Apakah kau pernah mencintai seseorang karena ia membuatmu merasa lebih baik tentang dirimu? Karena ia memvalidasi? Karena ia mengisi kekosongan? Karena ia membuatmu merasa tidak sendirian di malam hari? Jika iya, itu manusiawi. Tapi itu belum tentu tulus. Cinta yang tulus tidak lahir dari kekurangan. Ia lahir dari kelimpahan. Ia bukan, aku tanpamu hancur. Ia adalah, aku utuh sendiri, dan aku memilih berbagi hidup denganmu. Namun memilih itu sulit, karena memilih berarti tidak menggantungkan hidup pada orang lain. Berarti tidak menjadikan pasangan sebagai pusat identitas. Berarti tetap berdiri meski suatu hari ia pergi.
dan kita jarang siap untuk itu. Kita ingin cinta yang menjanjikan selamanya, yang memastikan tidak akan ditinggalkan, yang menjamin keamanan emosional. Padahal cinta sejati tidak pernah datang dengan jaminan. Ia datang dengan risiko. Apakah cintamu memberi kebebasan atau memberi tekanan? Apakah orang yang kau cintai merasa bisa menjadi dirinya sendiri, atau ia harus menyesuaikan diri agar kau tidak marah, tidak cemburu, tidak kecewa? Karena cinta yang tulus tidak memenjarakan. Ia tidak berkata, "Jika kamu pergi, aku hancur dan itu salahmu." Ia berkata, "Aku mencintaimu, bukan memiliki kamu." Cemburu sering kita anggap bukti cinta, padahal seringkali ia bukti ketakutan. Takut kalah, takut digantikan, takut tidak cukup, dan ketakutan itu membuat kita menggenggam lebih erat. Tapi semakin erat kita menggenggam, semakin cinta kehilangan napasnya. Karena cinta butuh ruang, bukan pengawasan. Tengah malam seperti ini, coba tanyakan pada dirimu, jika orang yang kau cintai tidak lagi membalas cintamu, apakah kau tetap mendoakan kebaikannya, atau kau ingin melihatnya menyesal? Jawabanmu akan menunjukkan banyak hal, karena cinta yang tulus tetap menginginkan kebahagiaan orang itu, bahkan jika bukan bersamamu. Itu menyakitkan, tapi itu jujur. Ada juga sisi gelap lain. Bagaimana jika kau sebenarnya tidak mencintai orangnya, tapi mencintai versi dirimu saat bersamanya? Versi yang lebih percaya diri, versi yang lebih ceria, versi yang merasa dipilih. Dan ketika hubungan itu retak, yang kau tangisi bukan dia, tapi hilangnya versi dirimu itu. Apakah itu cinta atau ketergantungan identitas? Kita sering berkata, "Aku tidak bisa hidup tanpanya." Benarkah? Atau kau hanya belum belajar hidup dengan dirimu sendiri? Karena cinta yang lahir dari ketidakmampuan berdiri sendiri akan selalu rapuh. Ia membutuhkan konfirmasi terus-menerus. Ia mudah tersinggung, ia mudah merasa terancam, dan tanpa sadar, ia menjadi beban bagi orang yang kita sebut kita cintai. Cinta yang tulus tidak selalu romantis. Ia tenang, ia stabil, ia tidak penuh drama. Tapi justru karena tidak dramatis, kita sering menganggapnya membosankan. Kita terbiasa dengan intensitas, dengan naik turun emosi, dengan rasa kehilangan yang ekstrem. Padahal mungkin itu bukan cinta, tapi kecanduan pada perasaan. Tanyakan lagi, apakah aku mencintai dia apa adanya? Atau aku mencintai harapanku tentang dia? Apakah aku menerima kekurangannya? Atau aku diam-diam berharap ia berubah menjadi versi yang kuinginkan? Karena cinta yang tulus menerima realitas, bukan ilusi. Dan menerima realitas seringkali tidak nyaman. Mungkin pertanyaan paling dalam bukan lagi tentang dia, tapi tentang dirimu. Apakah aku sudah cukup mencintai diriku sendiri? Karena seringkali kita mencari cinta untuk menutupi kekosongan yang seharusnya kita isi sendiri. Kita berharap orang lain memberi rasa aman yang tidak pernah kita bangun dalam diri. Dan ketika mereka gagal, kita menyebutnya pengkhianatan. Padahal mungkin itu hanya ekspektasi yang terlalu berat. Tengah malam ini, beranilah jujur, apakah cintaku membebaskan atau mengekang? Apakah cintaku memberi kedamaian atau kecemasan? Apakah aku memilih karena hati atau karena takut kehilangan status tidak sendirian? Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang memiliki, ia tentang keberanian untuk tetap mencintai, tanpa menghilangkan diri sendiri. Dan jika suatu hari semuanya berakhir, semoga kau tidak berkata, "Aku tidak pernah benar-benar mencintai, aku hanya takut sendirian." Karena cinta sejati bukan pelarian dari kesepian. Ia adalah pertemuan dua jiwa yang sama-sama sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan itu langka. Yang kedelapan, apakah penderitaan dalam hidupku punya makna? Atau semua ini hanya luka yang tak pernah benar-benar sembuh? Tidak ada yang benar-benar siap untuk menderita. Kita bisa siap untuk sukses, siap untuk jatuh cinta, siap untuk memulai sesuatu yang indah. Tapi tidak ada yang pernah berkata, "Aku siap kehilangan, aku siap dikhianati, aku siap gagal, aku siap dihancurkan oleh keadaan." Penderitaan selalu datang tanpa undangan, tanpa aba-aba, tanpa memberi waktu untuk bersiap. Dan ketika ia datang, ia tidak setengah-setengah, ia menghantam. Ada jenis rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa sakit ketika harapan yang kau bangun bertahun-tahun runtuh dalam satu hari. Rasa sakit ketika orang yang kau percayai berubah menjadi asing. Rasa sakit ketika doa-doa yang kau panjatkan tak pernah mendapat jawaban. Di momen seperti itu, kita tidak hanya merasa sedih, kita merasa kecil, tak berdaya, tak berarti, dan pertanyaan yang paling sunyi muncul, untuk apa semua ini? Kita sering mendengar kalimat,
penderitaan pasti ada maknanya. Tapi ketika kau benar-benar berada di tengah badai, kalimat itu terdengar kosong. Makna tidak terasa, yang terasa hanya sesak, hanya kehilangan, hanya kehampaan yang menggerogoti dari dalam. Bagaimana mungkin rasa sakit yang begitu dalam punya tujuan? Bagaimana mungkin air mata yang jatuh sendirian di tengah malam bisa dianggap bagian dari rencana yang indah? Ada penderitaan yang membentuk, tapi ada juga penderitaan yang menghancurkan. Dan kadang, kita tidak tahu kita termasuk yang mana. Kau mungkin tersenyum di luar, tapi di dalam, ada bagian yang mati perlahan. Bagian yang dulu penuh harapan. Bagian yang dulu percaya pada kebaikan. Bagian yang dulu yakin bahwa hidup akan adil. Dan sekarang, yang tersisa hanya bertahan. Pernahkah kau merasa lelah? Bukan secara fisik, tapi secara jiwa. Lelah karena terus mencoba kuat. Lelah karena harus terus berdiri. Lelah karena setiap kali kau bangkit, hidup seperti menyiapkan ujian baru. Kau bertanya dalam hati, kenapa harus aku? Dan tidak ada jawaban, hanya sunyi. Mungkin penderitaan bukan datang untuk menjelaskan sesuatu. Mungkin ia datang untuk mengungkap sesuatu. Mengungkap seberapa rapuh kita. Mengungkap seberapa dalam kita mencintai. Mengungkap seberapa besar ketakutan yang kita sembunyikan. Tapi apakah itu cukup? Apakah rasa sakit harus selalu dibenarkan dengan pelajaran? Bagaimana jika kau tidak ingin belajar? Bagaimana jika kau hanya ingin istirahat dari rasa sakit? Ada penderitaan yang membuatmu kehilangan arah, kehilangan mimpi, kehilangan kepercayaan, kehilangan versi dirimu yang dulu optimis. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika orang lain berkata, bersyukur saja, masih banyak yang lebih menderita. Seolah-olah rasa sakit harus dibandingkan, agar dianggap valid. Padahal penderitaan tidak perlu kompetisi. Setiap luka punya beratnya sendiri. Tengah malam seperti ini, penderitaan terasa lebih nyata. Tidak ada distraksi, tidak ada kebisingan. Hanya kau dan rasa yang tak bisa kau hindari. Dan mungkin kau bertanya lagi, apakah semua ini ada artinya? Atau aku hanya sedang disiksa oleh keadaan? Jika penderitaan memang punya makna, mengapa ia terasa begitu sepi? Mengapa ia datang tanpa pegangan? Ada orang yang berkata, penderitaan membuatmu lebih kuat. Tapi bagaimana jika kau tidak ingin kuat? Bagaimana jika kau hanya ingin hidup dengan tenang? Kita tidak pernah meminta badai, tapi badai datang. Dan seringkali, ia datang tepat saat kita merasa paling rapuh. Seolah hidup ingin memastikan, kita benar-benar diuji. Namun di balik semua gelap itu, ada satu hal yang jarang kita sadari. Penderitaan memaksa kita jujur. Ia merobek topeng. Ia menghancurkan ilusi. Ia memaksa kita melihat diri sendiri tanpa hiasan. Saat semuanya baik-baik saja, kita jarang bertanya tentang makna. Tapi saat semuanya runtuh, kita dipaksa mencari arti. Dan pencarian itu adalah perjalanan paling sunyi. Mungkin makna penderitaan bukan pada rasa sakitnya, tapi pada siapa kita menjadi setelahnya. Apakah kita menjadi lebih pahit atau lebih bijak? Apakah kita menutup diri atau belajar memahami luka orang lain? Apakah kita membiarkan rasa sakit mendefinisikan kita, atau kita menggunakannya untuk mengenal diri lebih dalam? Tapi pilihan itu tidak mudah, karena lebih mudah membenci hidup daripada mencoba memahami apa yang sedang dibentuk. Penderitaan juga mengajarkan satu hal yang pahit. Tidak semua hal bisa kita kendalikan. Kita bisa berusaha, kita bisa berdoa, kita bisa merencanakan, tapi tetap saja ada hal-hal yang lepas dari genggaman, dan menerima itu adalah bentuk kepasrahan yang menyakitkan. Namun mungkin pertanyaan yang paling gelap bukanlah, apakah penderitaan ini punya makna? Tapi, jika tidak ada makna, apakah aku tetap akan bertahan? Karena mungkin hidup tidak selalu menjanjikan alasan yang jelas. Mungkin kita yang harus menciptakan makna itu sendiri. Mungkin penderitaan tidak datang membawa arti, tapi memberi ruang untuk kita memilih arti. Dan memilih itu berat. Karena itu berarti kita tidak lagi korban sepenuhnya. Kita menjadi penentu arah. Tengah malam ini, jika kau masih bertahan meski lelah, itu bukan kebetulan. Jika kau masih bernapas meski merasa kosong, itu bukan tanpa alasan. Mungkin makna penderitaan bukan sesuatu yang bisa kau lihat sekarang. Mungkin ia baru terlihat ketika kau menoleh ke belakang. Atau mungkin, maknanya adalah fakta bahwa kau masih di sini, masih mencoba, masih mencari, masih bertanya. Dan dalam dunia yang penuh kerapuhan, bertahan adalah bentuk keberanian yang jarang dihargai. Apakah penderitaanmu punya makna? Mungkin jawabannya belum jelas. Tapi satu hal pasti, rasa sakit itu nyata, air mata itu nyata, luka itu nyata. Dan jika kau bisa melewati satu malam lagi, satu hari lagi, satu langkah kecil lagi, mungkin disitulah maknanya mulai tumbuh.
bukan sebagai jawaban besar, tapi sebagai bisikan kecil. Aku belum selesai, dan mungkin di tengah semua gelap ini, itu sudah cukup. Pertanyaan yang ke-9, apakah aku sungguh menjadi diri sendiri, atau justru memakai topeng? Coba renungkan pelan-pelan. Kalau semua orang pergi, kalau tidak ada kamera, kalau tidak ada media sosial, kalau tidak ada orang tua, pasangan, teman, atasan, kalau tidak ada yang menilai, siapa kamu? Bukan versi yang kamu tunjukkan, bukan versi yang kamu poles, bukan versi yang kamu edit sebelum dipublikasikan. Siapa kamu ketika sendirian? Karena mungkin selama ini kamu tidak pernah benar-benar hidup sebagai dirimu sendiri. Sejak kecil, kita diajari satu hal tanpa sadar, menyesuaikan diri. Di rumah, kamu jadi anak yang baik. Di sekolah, kamu jadi murid yang patuh. Di lingkungan, kamu jadi orang yang tidak aneh. Di pekerjaan, kamu jadi sosok yang profesional. Pelan-pelan, kamu belajar satu hal. Untuk diterima, kamu harus menjadi sesuatu. Dan sesuatu itu seringkali bukan dirimu. Topeng pertama mungkin kecil. Kamu pura-pura tertawa ketika sebenarnya lelah. Kamu pura-pura setuju agar tidak dibilang sulit. Kamu pura-pura kuat agar tidak dianggap lemah. Tapi semakin lama, topeng itu menyatu dengan wajahmu. Dan sekarang pertanyaannya, apakah kamu masih ingat wajah aslimu? Coba lihat hidupmu sekarang. Apakah pilihan jurusanmu benar-benar pilihanmu? Atau pilihan yang aman? Apakah pekerjaanmu benar-benar panggilan jiwamu? Atau sekadar memenuhi ekspektasi? Apakah gaya bicaramu benar-benar caramu berbicara? Atau sudah disesuaikan agar terlihat menarik? Apakah nilai-nilai yang kamu pegang benar-benar hasil perenungan? Atau hanya warisan yang tidak pernah kamu uji? Berapa banyak keputusan yang kamu ambil? Bukan karena itu kamu, tapi karena kamu takut tidak diterima. Menjadi diri sendiri itu menakutkan, karena menjadi diri sendiri berarti siap ditolak. Saat kamu jujur tentang pendapatmu, mungkin ada yang tidak suka. Saat kamu berhenti menyenangkan semua orang, mungkin ada yang pergi. Saat kamu berhenti memakai topeng, mungkin ada yang tidak mengenalimu lagi. Dan kamu takut sendirian. Itulah sebabnya topeng terasa aman. Topeng membuatmu diterima. Topeng membuatmu dipuji. Topeng membuatmu terlihat kuat. Tapi topeng juga membuatmu lelah. Karena mempertahankan citra jauh lebih melelahkan daripada menjadi diri sendiri. Mungkin selama ini kamu merasa kosong, bukan karena hidupmu kurang, tapi karena yang hidup bukan kamu. Yang berjalan, bekerja, tertawa, berbicara adalah versi yang telah disesuaikan. Sementara dirimu yang asli terkunci di dalam, diam, menunggu. Ada orang yang sudah terlalu lama memakai topeng, sampai ia lupa bahwa itu topeng. Ia membela identitasnya mati-matian. Ia marah ketika dikritik. Ia rapuh ketika tidak dipuji. Karena identitas itu bukan dirinya. Itu kostum. Dan kostum tidak tahan goresan. Pertanyaan paling jujur malam ini adalah, jika semua label dicabut, gelarmu, pekerjaanmu, statusmu, pencapaianmu, apa yang tersisa? Jika kamu bukan anak siapa-siapa, bukan pasangan siapa-siapa, bukan karyawan di mana-mana, bukan orang sukses atau orang gagal, siapa kamu? Apakah ada inti yang kokoh, atau hanya kumpulan peran? Banyak orang hidup sebagai karakter. Karakter yang sopan, karakter yang ambisius, karakter yang religius, karakter yang bijak, karakter yang kuat, tapi jauh di dalam. Ia rapuh, bingung, takut, dan ia tidak pernah berani menunjukkan itu. Karena dunia tidak suka kejujuran yang telanjang. Tapi ada satu tempat di mana kamu tidak bisa memakai topeng, di hadapan dirimu sendiri, dan di hadapan kematian. Bayangkan satu hari nanti, kamu berdiri di ujung hidupmu. Tidak ada lagi yang bisa kamu impresi. Tidak ada lagi yang perlu kamu buat kagum. Saat itu, kamu akan bertanya, apakah aku pernah benar-benar menjadi diriku sendiri? Atau selama ini, aku hanya memainkan peran dan lupa hidup? Menjadi diri sendiri bukan berarti egois. Bukan berarti keras kepala. Bukan berarti melawan semua orang. Menjadi diri sendiri berarti berani jujur pada batinmu. Berani berkata, aku tidak suka ini. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Aku lelah berpura-pura. Berani kehilangan beberapa orang demi menemukan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, lebih menyakitkan kehilangan diri sendiri daripada kehilangan penerimaan orang lain. Lebih sunyi hidup sebagai karakter daripada hidup sebagai diri yang mungkin tidak sempurna, tapi nyata. Jadi malam ini, tanyakan lagi pada dirimu, apakah aku sungguh menjadi diri sendiri? Atau aku hanya ahli menyamar? Apakah aku hidup? Atau hanya tampil? Dan jika jawabannya menyakitkan, jangan lari, karena mungkin
untuk pertama kalinya, kamu mulai jujur. Pertanyaan yang ke-10, apakah ada sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri? Coba diam sejenak, matikan semua suara, matikan semua distraksi. Bayangkan kamu sendirian di tengah malam. Langit gelap, sunyi, tidak ada notifikasi, tidak ada tepuk tangan, tidak ada penonton, hanya kamu dan kesadaran bahwa kamu hidup. Lalu tanyakan perlahan, apakah hidup ini hanya tentang aku? Kita tumbuh dalam dunia yang memusatkan segalanya pada diri. Kejar mimpimu, bangun versimu, jadilah yang terbaik, buat namamu dikenal. Semua tentang aku, ambisiku, citraku, pencapaianku, kepentinganku, dan tanpa sadar, kita menjadikan diri sebagai pusat semesta, seolah-olah dunia ini berputar karena kita ada. Padahal, sebelum kamu lahir, matahari tetap terbit. Sebelum kamu berpikir, alam semesta sudah bergerak miliaran tahun. Dan setelah kamu mati, dunia tetap berjalan. Itu tamparan pertama. Kamu bukan pusat segalanya. Kamu hanyalah satu titik kecil di lautan waktu yang tak terbatas. Satu napas di antara miliaran napas yang pernah ada. Satu nama yang suatu hari akan dilupakan. Dan pertanyaannya bukan apakah itu menyakitkan, tapi apakah kamu siap menerimanya? Manusia takut merasa kecil, karena merasa kecil berarti merasa tidak penting. Dan kita ingin penting, kita ingin berarti, kita ingin diingat. Tapi mungkin justru disitulah masalahnya. Kita terlalu sibuk memastikan diri kita berarti, sampai lupa bertanya, berarti untuk apa? Apakah ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu? Jika jawabannya tidak, maka hidup ini hanyalah perjuangan tanpa arah. Makan, bekerja, mengumpulkan, menunjukkan, lalu mati, tanpa makna yang melampaui ego. Dan itu mengerikan, karena itu berarti semua penderitaanmu sia-sia, semua pengorbananmu kosong. Semua doa-doamu hanya gema dalam ruang hampa. Tapi jika jawabannya iya, jika ada sesuatu yang lebih besar, kebenaran, Tuhan, takdir, semesta, nilai, misi, kebaikan, maka hidupmu bukan hanya tentang kamu. Dan itu lebih menakutkan, karena berarti kamu bukan penguasa. Kamu bagian dari sesuatu, dan bagian harus tunduk pada keseluruhan. Kita ingin kebebasan mutlak, kita ingin menentukan segalanya, tapi jauh di dalam hati, kita juga ingin dipandu. Kita ingin tahu bahwa hidup ini tidak kebetulan, bahwa ada makna di balik luka, bahwa ada alasan di balik kehilangan, bahwa ada tangan tak terlihat yang menyusun semuanya. Namun saat hidup tidak sesuai harapan, kita marah. Kita berkata, kalau memang ada sesuatu yang lebih besar, kenapa aku menderita? Dan mungkin justru itu bukti bahwa kita belum rela menjadi kecil, menerima bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Berarti menerima bahwa tidak semua hal harus kamu mengerti. Berarti menerima bahwa kamu bukan pengendali utama. Berarti menerima bahwa hidup ini bukan panggung untuk egomu. Itu menyakitkan, karena ego ingin dipuja, ego ingin diakui, ego ingin menang. Tapi sesuatu yang lebih besar tidak peduli pada egomu. Ia peduli pada makna, pada kebenaran, pada pertumbuhan, pada perjalanan jiwa. Coba renungkan satu hal. Jika hidup ini hanya tentang kamu, mengapa hatimu selalu merasa kosong? Meskipun kamu sudah mencapai banyak hal, mengapa setelah satu pencapaian, muncul lagi kekosongan baru? Karena mungkin, jiwamu tahu, bahwa ia diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar, daripada sekadar mengumpulkan validasi. Manusia yang hidup hanya untuk dirinya, akan selalu lapar. Lapar pujian, lapar pengakuan, lapar perhatian. Tapi manusia yang hidup untuk sesuatu yang lebih besar, meski lelah, ia tenang, karena ia tahu, ia bagian dari makna yang melampaui dirinya. Namun jangan salah, mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih besar, bukan berarti hidup menjadi mudah. Justru sebaliknya, itu berarti kamu harus melepaskan kontrol, melepaskan kesombongan, melepaskan ilusi bahwa kamu selalu benar. Dan itu adalah kematian kecil bagi egomu. Bayangkan hari terakhir hidupmu, tubuhmu lemah, napasmu berat, semua yang kamu banggakan tidak bisa kamu bawa. Yang tersisa hanya satu pertanyaan, apakah hidupku hanya tentang aku? Atau aku pernah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih agung? Apakah aku hanya mengejar nama? Atau aku pernah memperjuangkan kebenaran? Apakah aku hanya mengisi perut dan ambisi? Atau aku pernah memberi arti pada dunia yang fana ini? Jika tidak ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu, maka kematian adalah akhir yang sunyi. Tirai turun, lampu padam, kosong. Tapi jika ada sesuatu yang lebih besar, maka kematian bukan akhir. Ia hanyalah pintu. Dan pertanyaannya bukan lagi,
Berapa banyak yang kamu kumpulkan? Tapi, untuk apa kamu hidup? Mungkin selama ini kamu takut merasa kecil, tapi justru dalam merasa kecil, kamu menemukan kedalaman. Karena saat kamu sadar bahwa kamu bukan pusat semesta, kamu mulai melihat ke atas, kamu mulai bertanya, kamu mulai mencari, dan mungkin itu awal dari kebangkitan. Jadi malam ini, tanyakan dengan jujur, apakah hidupku hanya tentang aku, atau aku berani mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diriku? Dan jika ada, apakah aku sudah hidup selaras dengannya, atau aku masih melawan? Karena satu hari nanti, semua topeng jatuh, semua peran selesai, semua suara berhenti, dan kamu akan berdiri, bukan sebagai siapa-siapa yang kamu banggakan, tapi sebagai jiwa yang harus menjawab, kepada siapa hidup ini sebenarnya aku arahkan? Sebagai pertanyaan penutup adalah, hari setelah mati, suatu hari nanti, tanpa aba-aba, hidupmu berhenti. Tidak ada countdown, tidak ada kesempatan terakhir, tidak ada tunggu sebentar, satu napas terlepas, dan selesai. Hari setelah mati, dunia tetap berjalan seolah-olah kamu tidak pernah ada. Matahari tetap terbit, orang-orang tetap tertawa, ponselmu tetap menyala, tapi kamu tidak lagi bisa menjawab. Namamu mulai disebut dengan nada lampau. Dulu dia, hanya itu, semua yang kamu cemaskan, tidak ikut masuk ke liang sunyi itu. Semua topeng yang kamu pakai jatuh tanpa arti. Semua ambisi yang kamu banggakan tertinggal sebagai benda mati. Dan yang tersisa hanya satu pertanyaan yang tidak bisa kamu hindari. Apakah aku benar-benar hidup atau hanya sibuk terlihat hidup? Di hari setelah mati, kamu tidak lagi bisa memperbaiki, tidak bisa meminta maaf, tidak bisa mengejar yang tertunda, tidak bisa menjadi versi yang lebih jujur, karena waktu sudah tidak mengenal namamu. Jadi sebelum hari itu datang, sebelum semuanya benar-benar gelap, beranilah bertanya malam ini, jika besok aku tidak bangun, apakah hidupku punya makna? Atau aku hanya menghabiskan waktu dengan ketakutan, topeng, dan penundaan? Karena kematian tidak pernah terlambat, tapi penyesalan selalu datang ketika semuanya sudah selesai.